Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya selaku pembicara pertama dalam tim pro dengan mosi yang diberikan yaitu hukuman mati pada pelaku kekerasan seksual. Nah, dari mosi yang sudah diberikan, saya akan menyampaikan argumen saya terkait setujunya saya dengan mosi yang sudah diberikan. Sebelum saya menyampaikan argumen saya secara lanjut, di sini saya akan menyampaikan dua kata kunci pada argumen saya, yaitu kekerasan seksual dan hukuman mati. Nah, kekerasan seksual sendiri merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan dengan unsur paksaan ataupun ancaman. Sedangkan hukuman mati merupakan praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukum atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Hal ini agar memberikan suatu efek jera bagi pelaku kejahatan. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa ini adalah suatu momen untuk memberikan peringatan kepada para pelaku kekerasan seksual mengenai sejauh apa mereka akan mendapat atau memperoleh tuntutan hukuman atas apa yang telah mereka perbuat. Dan dengan begitu saya menyatakan bahwa saya sangat-sangat setuju. Nah, karena jika kita setuju dengan hukuman mati tersebut, maka kita dapat melihat keseriusan dari para aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi, serta korban dari kekerasan seksual pun bisa mendapat keadilan atas apa yang telah terjadi padanya. Di sini saya mengambil kasus yang paling sering terjadi, yaitu kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, kasus kekerasan seksual pada anak ini sering terjadi, bahkan semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual pada anak ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Kutipan ini terambil dari HTTPS OJS Unique ID. Nah, dari kutipan tadi kita lihat bahwa kekerasan seksual ini semakin meningkat. Karena apa? Karena tidak diberikan efek jera pada pelaku kekerasan tersebut. Maka dari itu saya setuju bila hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual ini haruslah ditindaklanjuti. Karena jika tidak, bagaimana masyarakat serta pelaku dapat aman dari kekerasan seksual? Sudah patutnya hukuman mati ini ditegakkan. Bagaimana kita tega melihat seorang anak yang mengalami kekerasan seksual, dan tentunya kejadian yang menimpanya ini akan membuat suatu trauma tersendiri bagi anak tersebut. Dan bagaimana jika akibat dari kekerasan seksual tersebut dapat menimbulkan penyakit pada anak tersebut, contohnya HIV. Nah, inilah yang harusnya menjadi tanda kutip bagi kita semua. Seperti yang kita tahu bahwa HIV ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya yang dapat merenggut nyawa seseorang. Nah, bagaimana jika anak yang tadinya mengalami kekerasan seksual terkena HIV dan menyebabkan ia meninggal? Ini sama saja pada suatu pembunuhan. Lalu bagaimana bagaimana lagi kita dapat mengatakan bahwa hukuman mati ini tidak pantas bagi pelaku kejahatan kekerasan sosial? Sedangkan tadi dengan bukti-bukti yang saya sudah berikan tadi, dengan adanya penyakit yang akan diderita, bahkan mental anak tersebut dan lain sebagainya. Nah, jika kita terus berpikir bahwa hukuman mati tidak pantas, maka kita tidak pernah berpikir bagaimana dengan mental anak tersebut, menderita apa dia di masa yang seharusnya ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penerus bangsa, malah mengalami kekerasan seksual. Nah, inilah yang harusnya kita menjadikan pelajaran bagi kita. Jika kita mendukung bahwa hukuman mati tidak ditegakkan, maka kita sama saja seperti mereka yang tidak memiliki hati nurani. Kita malah mendukung pelaku tersebut. Apalagi daya bangsa dan negara kita ini jika orang-orang seperti mereka ada dan merusak generasi bangsa kita. Bagaimana masyarakat dapat mempercayai lagi mengenai hukum yang ada pada negara kita ini? Pastinya masyarakat akan berpikir bahwa ternyata hukum pada negara saya ini tidak berjalan dengan baik. Mereka tidak menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan, di mana mereka hanya
memberikan hukuman pada kekerasan seksual ini seperti penjara 7 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya, tanpa adanya tindak lanjutan untuk menghukum mati pelaku tersebut. Padahal itu sangat berdampak buruk juga bagi korban. Kita tidak melihat bahwa dari posisi korban ini seperti apa, bagaimana, dan perasaan dari korban tersebut. Nah, maka dari itu marilah kita buka pikiran kita agar dapat terbuka dengan kasus ini. Jangan biarkan kasus ini merusak ketentraman antara kita. Dan juga perlu diketahui bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini akan membuat mental seseorang melemah, seperti yang saya bilang tadi. Banyak pula korban dari kekerasan seksual ini yang takut untuk menceritakan hal yang mereka alami. Mereka takut karena mereka mengalami trauma, bahkan takut dengan pendapat-pendapat orang. Mereka takut bahwa setelah mereka menceritakan mengenai kekerasan seksual yang mereka alami, malah orang-orang malah mendukung pelaku tersebut dengan berkata bahwa ini salah Anda memakai pakaian yang minim dan ini dan lain sebagainya. Padahal ada beberapa korban yang bahkan ada suatu bingkai pakaian yang dimana pakaian korban yang pernah mengalami kekerasan seksual dengan dapat kita lihat bahwa pakaian mereka tuh sangat sopan. Ada yang memakai lengan panjang, bahkan tertutup sekalipun dapat mengalami kekerasan seksual. Nah, maka dari itu sekali lagi untuk memperkuat argumen saya, sudah sepatutnya hukuman mati ini didapatkan oleh pelaku kekerasan seksual yang tidak memiliki hati nurani yang dapat dengan teganya melakukan kekerasan seksual pada anak, remaja, bahkan dewasa sekalipun. Sudah sepantasnya mendapat hukuman mati yang setimpal dengan apa yang telah dialami oleh korban tersebut. Maka dari itu, marilah kita dapat saling mendukung dalam menegakkan sebuah keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.